Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Kita masuk dalam perayaan Ekaristi hari Minggu masa Prapaskah kelima. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kelemahan dan dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putramu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan pertama, bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku akan membuka kubur gumumu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan bersama. Inilah Injil Yesus, Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencobai melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana? Jawab Yesus,
Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus adalah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil kau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria tiba di rumah untuk menghiburnya, melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk merantap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Makin maskulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini,
aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukankah kain-kain itu dan bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernah kita semua melayat orang meninggal, seringkali, baik di Indonesia maupun di Jepang. Pasti kerabat dekat kita, saudara kita, ataupun juga orang-orang yang seiman, kita seringkali punya kesempatan untuk datang, baik ke rumah duka maupun juga ke pemakaman. Kita orang Katolik percaya bahwa hidup tidak hanya di dunia ini. Hidup yang sesudah di dunia ini akan nyambung ke hidup yang kekal. Maka seringkali beberapa orang Jepang yang tidak percaya akan kehidupan kekal mengatakan kepada saya, meskipun dia belajar kitab suci, dia bukan Katolik, dia nggak percaya akan kehidupan kekal. Atau barangkali kebanyakan orang Jepang, mereka adalah orang mempunyai pengalaman atau keyakinan Buddha daripada Shinto. Jadi dalam Buddha dikenal dengan reinkarnasi, kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan akan masa mendatang. Kita yang memiliki background atau juga pengalaman dalam keluarga yang beragama Buddha, kebanyakan keturunan Tionghoa, Chinese di Indonesia, dan berbagai macam aliran Buddha di Indonesia. Jadi percaya akan reinkarnasi, rinetensio kata orang Jepang. Namun kita orang Katolik tidak percaya akan reinkarnasi. Setiap kali dalam misa arwah saya mengatakan kepada umat di Jepang, kita tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan atau ajaran mengenai reinkarnasi umarekawaru, tapi ada dalam ajaran kitab suci, ajaran Katolik, kita mengenal 3 kelahiran kembali. Pertama, kita lahir di dunia ini dari kandungan ibu kita. Lalu yang kedua, ketika kita dibaptis. Dan yang ketiga, ketika kita meninggalkan dunia ini, alias meninggal dunia, wafat. Maka ketika kita lahir di dunia ini, kita lahir sebagai seorang bayi, di mana kita beberapa orang dibaptis waktu bayi. Lalu ketika kita menerima pembaptisan, kita menerima kehidupan baru, meninggalkan manusia lama kita, menerima kehidupan menjadi manusia yang baru. Maka pengalaman saya di Kumamoto ketika membaptis, terutama sebagai kepala paroki selama 5 tahun sebelum Corona di Gereja Musashi Gaoka, di depan altar ada tempat kolam, dan kolam itu ditutup ketika misa biasa. Tapi ketika masa malam Paskah hari Sabtu ada pembaptisan. Saya 5 tahun ada di sana sebagai kepala paroki, dan 5 kali saya membaptis dan turun ke bawah kolam itu setinggi pinggang saya. Pengalaman membaptis baik bayi maupun orang dewasa dalam kolam itu, yang notabene orang Katolik jarang sekali melihat pembaptisan di dalam kolam. Kebanyakan kalau orang melihat dibaptis di kolam, orang Protestan atau orang bukan Katolik kan. Tapi Katolik mengakui pembaptisan baik dipercik seperti biasa, air di atas dahi kita, dan juga baptis selam. Dua-duanya afdol, sah.
materi dan forma. Materinya adalah air, formanya adalah kata-kata. Siapa namanya? Lalu saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka ketika dimasukkan dalam kolam, lalu bangkit kembali, disitulah seperti Yesus yang mati selama 3 hari, lalu bangkit. Sama ketika kita dibaptis, meninggalkan manusia lama. Maka ketika saya mengalami membaptis dan orang itu masuk ke dalam kolam itu, lalu bangkit kembali, disitulah arti dari kata baptis, mencelupkan dalam air artinya. Maka orang-orang yang aliran baptis tidak yakin dan percaya bahwa baptisan Katolik itu sah karena tidak masuk dalam kolam, tidak dicelupkan. Tapi kita sebagai orang Katolik, kita yakin dan percaya dengan baptis yang percik, dialirkan air di dahi adalah sesuatu yang sah. Maka disitulah ajaran gereja-gereja berbeda. Maka pengalaman membaptis maupun yang mereka dibaptis seringkali memberikan pengalaman yang lain. Kita tidak akan iri atau apapun, tapi kita memiliki kesempatan juga ketika berziarah ke Israel di Sungai Yordan. Bukan dibaptis kembali, tapi memperingati atau secara memorial kita mengenal Yesus, kita dibaptis di Sungai Yordan. Maka mereka yang pernah berziarah ke Sungai Yordan, kebetulan saya belum pernah, mereka juga dibaptis di sana mengingatkan janji baptis mereka. Maka dalam misa Prapaskah kelima ini menjadi simbol buat kita adalah seorang yang mati sudah 4 hari, namanya Lazarus. Dan ini adalah tema mengenai kehidupan dan kematian. Minggu yang lalu kita diperdengarkan dengan Injil, masih ingat kalau mereka yang mengikuti misa online ataupun offline, baik bahasa Jepang, Inggris maupun Indonesia, mengenai apa? Minggu lalu. Orang buta yang disembuhkan. Dari Injil Yohanes biasanya panjang, tapi dalam bahasa Jepang dipotong-potong. Sama kalau kalian nanti ikut misa bahasa Jepang, bukan seperti yang saya baca dari ayat 1 sampai 45 dari Injil Yohanes 11, tetapi ada pemenggalan. Sama seperti minggu kemarin, tidak semuanya lalu dipenggal satu persatu, jadi lebih pendek. Mungkin pamfletnya itu biar cukup, tahu kan, bisa bahasa Jepang. Kalau kalian yang pernah ikut bisa bahasa Jepang, kalau bisa bahasa Indonesia selalu lengkap, dibacakan dari ayat awal sampai akhir. Maka ketika kita mendengarkan Injil, banyak sekali yang harus kita kupas, tapi karena dalam misa saya harus berhenti di sini. Mengingatkan kita akan makna malam Paskah, yaitu upacara terang cahaya. Itu adalah hari Prapaskah yang ketiga kemarin, mengenai air. Kalau minggu lalu mengenai terang. Air, kenapa? Yesus bersama dengan seorang wanita Samaria di sumur Yakub. Yesus meminta air minum, tetapi dia tidak yakin karena Yesus tidak punya tempat untuk mengambil air. Lalu akhirnya Yesus mengatakan bahwa ia adalah air kehidupan. Air sebagai simbol pembaptisan kita. Lalu itu ya hari Minggu Prapaskah ketiga kemarin. Lalu minggu lalu mengenai terang karena orang buta dicelupkan, lalu juga bisa melihat karena Yesus adalah terang dunia. Lalu yang hari ini Minggu Prapaskah kelima mengenai kehidupan, inoci. Dari 3 hal ini akan menjadi satu dalam misa hari Sabtu nanti, Pekan Suci. Bagi kita yang sudah biasa mengikuti misa Pekan Suci, disitulah puncak iman kita, di mana kita mendengarkan sabda Tuhan dari awal Kejadian, lalu beberapa nabi-nabi, setelah itu bacaan seperti biasa Injil, dan Yesus yang bangkit dari kubur. Disitulah puncak iman kita. Maka disitulah ada peristiwa pembaptisan bagi gereja yang punya calon baptis. Kebanyakan di Jepang calon baptis sangat sedikit. Gereja saya di Kumapori dan juga Kaisuka tidak ada baptisan. Maka sedih sekali karena saya di Mukunuso selama 3 tahun, tiap tahun selalu ada pembaptisan, meskipun hanya 1 atau 2.
Tapi ketika saya di Kumamoto, di Jepang ini, saya baptis di depan altar yang ada kolam baptisnya itu selama saya ada di Kumamoto selama 5 tahun di gereja Musashi Gaoka itu. Maka ketika beberapa atau tahun yang lalu saya baptis bayi pertama kali di keluarga Katolik Kansa ini, anaknya Dimas. Bagi saya sesuatu pengalaman yang baru pertama kali, dan juga pernikahan. Beberapa orang Indonesia menikah sama orang Jepang, dan juga kadang-kadang orang luar Indonesia menikah di Bukonoso. Dan hari ini sebelum saya datang ke sini, saya juga mempersembahkan misa dua-duanya orang Jepang di gereja saya Kaisuka, perkawinan. Yang notabene perkawinan di Jepang di gereja Katolik adalah sesuatu yang sangat langka. Kebanyakan anak muda sudah tidak datang ke gereja. Mereka biasanya kalau mau menikah mencari cara yang gampang, tidak perlu pakai kursus, mencari tempat hiroen, tempat hotel-hotel yang ada kapelnya itu, tinggal membayar lalu latihan sedikit, lalu yang memberikan berkat bukan pastor benaran, tapi pastor yang aruba itu, part time, selama 15 menit, ritusnya 15 menit selesai, tidak ada khotbah. Maka disitulah gereja ditantang. Di tahun 90-an di Jepang ini gereja Katolik sangat banyak sekali pemberkatan perkawinan. Tetapi setelah itu diambil alih oleh hiroen, tempat-tempat yang menjanjikan pesta dan juga pemberkatan secara kilat 15 menit, biasanya orang bule part-time. Dan kali ini saya juga bergembira karena diundang Calvin dan Kana yang akan menikah. Kenal ya Calvin? Di mana Calvin? Iya. Jadi saya tahun ini meskipun baru pindah di Kaizuka, hari ini satu kali misa perkawinan, lalu yang kedua pemberkatan perkawinan di Universal Studio. Jadi kita sudah latihan. Bagi saya sesuatu yang baru, tapi juga bukan hal yang baru, memberikan pemberkatan pernikahan bukan di gedung gereja, tetapi di tempat-tempat seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau di Indonesia secara ketat para uskup sepakat untuk melarang pemberkatan di luar gedung gereja, karena dulu banyak sekali menikah tamasya di Bali, di sana sini di Hawaii, pastornya diundang sekalian rekreasi mungkin, tapi setelah itu dilarang. Mungkin karena di Indonesia banyak orang muda, banyak list dari satu paroki. Kalau saya pernah ke Surabaya, dalam beberapa bulan ada di atas 10 jadwal perkawinan. Di Jepang belum tentu setahun ada, belum tentu 5 tahun ada. Maka menjadi pastor di Indonesia sangat-sangat sibuk dengan berbagai macam acara liturgi, perkawinan, baptis, dan seterusnya. Tapi kalau di Jepang, nganggur. Maka saya diundang ke sini, meskipun tadi misa perkawinan di gereja saya, lalu sekarang misa bahasa Indonesia, masih sesuatu yang sangat sedikit. Di Indonesia bukan hanya misa, tetapi juga berbagai macam hal yang dalam kategorial organisasi di paroki, kategorial dimanapun, pastor dibutuhkan, diundang sana-sini. Tetapi di Jepang ini, saya tidak berhenti di paroki, tetapi saya diberi tugas sejak tahun lalu menjadi wakil kepala TK di tempat gereja saya. Ada taman kanak-kanak yang meskipun anaknya cuma sekitar 40-an, tapi karena saya masih belajar, jadi wakil kepala TK. Maka berjumpa dengan orang Jepang sebagai misionaris, bukan hanya di gereja, tetapi juga di TK, lalu juga saya mengajar agama Katolik untuk anak-anak SMA Putri milik Suster di Wakayama, Sinai, nanti mulai April sampai bulan 11 saya mengajar 7 kelas, bayangin kelas 3 SMA 7 kelas. Senin Selasa saya harus prioritas ke sana, harus meninggalkan TK untuk mengajar SMA. Maka pengalaman mengikuti Yesus sebagai misionaris di Jepang buat saya menjadi sesuatu yang tidak memberikan banyak buah, tetapi menjadi kesaksian pribadi, bukan hanya untuk orang Jepang. Maka saya bisa sharing untuk saudara-saudara sekalian, satu bangsa, satu tanah air yang punya satu iman di Osaka ini. Mungkin beberapa wajah baru pendatang atau juga traveling ke Jepang, saya yakin mereka mantu-mantu, karena sudah terbuka Jepang dengan orang-orang turis.
Maka saya yakin lebih banyak lagi bulan-bulan mendatang karena summer. Itulah pengalaman hidup saya menjadi pastor di 2 gereja yang isinya notabene orang-orang lansia, dan juga di TK, lalu juga mengajar SMA, dan juga berjumpa setiap bulan dengan keluarga Katolik Kansai dalam misa bahasa Indonesia di Umeda ini. Saya bersyukur pengalaman yang indah ini dan juga tidak memberikan banyak buah seperti di Indonesia. Kalau baptisan, kalau segala macam sebagai misionaris asing seperti surga karena buahnya banyak. Kalau di Jepang, ya seperti yang saya sampaikan tadi, belum tentu ada. Maka seperti Paus Fransiskus selalu meminta doa pada umat seluruh dunia, maka saya minta doa dari umat semuanya yang ada di sini. Mendoakan saya supaya selalu kuat menjalani panggilan. Sudah hampir 15 tahun, meskipun kalau misalnya saya bertugas di Indonesia pasti jauh lebih banyak pengalaman pastoral. Maka ketika saya diutus di Jepang ini, seperti Yesus diutus ke dunia ini, siap untuk menerima apa adanya, meskipun tidak banyak memberikan hasil. Tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman di Indonesia, yang notabene saya belum pernah bekerja di Indonesia. Dan saya selalu bersyukur dengan kemiskinan saya secara pastoral di Jepang ini, bisa berjumpa dengan saudara-saudari semua sebangsa dan setanah air, meskipun hanya sebulan sekali. Sekiranya memberikan berkat tersendiri buat saya juga, karena misa ini bukan hanya offline ini, tapi juga selalu saya rekam. Setelah selesai saya masukkan ke YouTube saya. Saya juga YouTuber. Misa harian bahasa Jepang, tapi misa Indonesia selalu saya masukkan juga dalam YouTube saya. Maka berbagailah kita yang masih bisa hadir bersama, meskipun cara misahnya di Jepang sama seperti di Indonesia, umatnya masih pakai masker, meskipun sebenarnya dari Keuskupan Agung Osaka tidak diharuskan, tapi kalau bernyanyi harus pakai masker. Bagi yang memimpin pastor boleh buka masker, khususnya dalam khotbah ini. Maka berbeda sekali ketika saya berkhotbah pakai masker dan juga tidak pakai masker. Bedanya apa? Hah? Lebih semangat ya? Oh, ekspresinya kelihatan. Kalau saya pakai masker, banyak yang matanya tertutup. Beberapa ya. Tapi kalau kita seperti sekarang ini, jadi homili khotbah adalah sesuatu public speaking, suatu art seni. Jadi menyampaikan sesuatu yang menjadi pengalaman pribadi dan juga pengalaman gereja, pesan Injil, buat saya sesuatu yang sangat menarik. Karena pada dasarnya saya orang yang tidak banyak bicara, saya pemalu. Ketemu orang sudah merah muka saya ketika saya masih kecil. Tapi karena tugas saya dan panggilan saya sebagai imam, saya harus bicara di depan banyak orang, baik umat Jepang maupun umat Indonesia, maka menjadi hal yang terbiasa. Karena khotbah bukanlah sesuatu yang sekali jadi, tetapi berulang kali dan kita belajar dari apa yang menjadi pengalaman kita. Maka saya ngalor ngidul bicara di sini, bukan hanya dari khotbah Injil ini, tapi juga pengalaman yang hidup dan saya hidupi sebagai seorang imam misionaris Xaverian di Jepang ini. Maka saya mengundang saudara-saudara semua seperti Yesus mengatakan pada Lazarus, keluarlah, bangkitlah. Maka saya mengundang kalian semua satu persatu untuk keluar dari diri sendiri, untuk bangkit dari keegoismian sendiri, lalu menyapa teman-teman kita, terutama dalam kelkat ini. Karena seringkali selesai misa kita kembali ke tempat masing-masing, tidak ada ramah tamah. Meskipun tidak ada makanan, saya percaya bahwa kita orang Indonesia adalah orang-orang yang ramah, rajin menjamah hati. Maka kita percaya mereka yang baru datang berkunjung di Osaka, saya sampaikan selamat datang, yokoso, selamat menikmati masa haru musim semi di Jepang, dan juga bunga sakura yang sebentar lagi akan berkembang. Baik, kita lanjutkan misa kita dengan semangat baru. Lazarus, keluarlah. Maka kita keluar dari diri kita, menjumpai Yesus dan teman-teman kita di tempat ini.
Ada amin, saudara. Kita lanjutkan misa kita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Syahadat singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan istri yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Maka kita berdoa dengan pengantaraannya kepada Bapa. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Bapa mendampingi para pemimpin gereja dan negara agar bersedia melayani rakyat dan umat-Mu dengan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon, Tuhan Berikanlah kami. bagi mereka yang diserahi tugas membimbing kaum muda. Semoga Bapa menerangi para pembimbing kaum muda dengan sinar terang rahmat-Mu, agar mereka semakin mampu untuk membimbing kaum muda dalam memahami penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Bapa mendampingi para penderita dengan rahmat-Mu, sehingga mereka dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita di sekitar altar, semoga Bapa memberkati kami agar perayaan Ekaristi ini semakin mendorong kami untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami sering merasa asing terhadap penderitaan dan kematian. Ajarilah kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui, agar hidup kami semakin mirip dengan hidup Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami, hamba-hambamu yang telah Kau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus ini. Melalui dia, laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Thomas Aquinas serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai pada hari-hari kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan aman dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan akan kedatangan dan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. Berilah damai satu sama lain. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Nama Kustasa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya Segala atas datang pada saya, tapi yang saja berkasihkan saya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ada pengumuman? Ada yang baru datang ke, silakan diperkenalkan diri. Khususnya yang sedang bersiap, silakan masuk ke depan. Gak apa-apa. Nggak di depan dulu, cuma Perkenalkan nama dari mana? Silakan. buat kita nama kami berempat. Berempat, siapa aja? Oh, silakan. Silakan berdiri bersama saya. Ya, silakan. Saya Christine.
Sudah dekat. Kami berempat dari Jakarta. Saya Christine, kakak saya Yanti, kakak saya Vera, dan ponakan saya Lisi. Kami di sini jalan-jalan. Biasa kalau kami jalan-jalan, kami pasti menyediakan waktu untuk ikut misa. Oh, iya, terima kasih bertepatan hari ini. Di Jakarta baru gimana, Pak? Santa Maria Immaculata. Kalideres. Mereka akan ziarah ke sini Leopold komunitas bulan 5. Misa di sini tanggal 20. Baik, terima kasih sudah datang. Lain lagi. Silakan. Halo, Terima kasih. halo. Ada yang baru lagi. Silakan. Nama saya Karen, saya dari Jakarta di sini di Osaka, sekolah college 2 tahun. Mulai April ini akan pindah ke Shiga University. Nama saya Gabriel, saya sudah di sini hampir 10 tahun. Tapi saya seperti pertama kali karena saya sebelumnya karena saya tinggal saya di Shiga, saya jauh sekali sebenarnya. Tapi sekarang kan saya sedang di dunia suki ya kan, karena saya di universitas. Saya nggak bisa saya dituntut Shiga lagi karena saya disuruh kerja setiap hari Minggu sama bos saya. Jadi saya tanya sama pastoralnya yang di Shiga, kalau tahu ada berita yang apa ya, yang mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di Osaka kayak untuk apa. Yang saya website dan saya ketemu yang ada sertifikat di Osaka. Satu ini saya sebenarnya saya salah lihat. Mungkin saya itu kemarin dulu saya pergi, saya salah minggu saya kira minggu 2 atau minggu 4. Saya nggak bisa apa-apain. Saya bisa kesini tapi tadi saya harus kerja jadi agak capek ya. Iya ya, saya coba. Tapi kalau bisa harus datang ya. Saya salah jadwal, saya kira itu kedua dan satu tempat. Ya, Nanti diumumkan. terima kasih. Terima kasih ya. Asalnya dari mana? Surabaya, Jawa Timur. Oh iya, maaf ya. Iya, sudah saya Dari tambah. Surabaya ya Mas ya? Ya, Baik, terima kasih yang datang dari Jakarta, Surabaya, dan juga Shiga. Datang lagi ya. Jadi ada pengumuman untuk Misa Indonesia. Silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga untuk Romo yang baru. Baru pegang mic soalnya. Maaf ya. Untuk misa bahasa Indonesia 1 bulan ada 2 kali. Yang pertama minggu kedua di hari Minggu di Kobe ya. Terus rencananya kita juga ada Satu bulan ada misa, ada 2. Yang pertama minggu kedua di Kobe, minggu keempat hari Sabtu sore jam 5 di sini. Sabtu keempat tiap bulan di sini. Sabtu keempat. Silakan yang mau hadir dan mau. Yang di Kobe itu jam 15.30 dimulai hari. Dari minggu kedua. Soalnya nggak ada ketua ya kita sekarang, jadi yang mau aja. Baik, Terima terima kasih, kasih. Romo. Baik. Selesai misa setelah lagu penutup, bagi yang mau foto bersama dengan saya, biar menjadi cover untuk video misa hari ini di YouTube. Silakan nanti bisa foto bersama. Kita mohon berkat Tuhan. Silakan berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.
yang mau ikut konseling. Yang mau semua harus dibawa. Silakan masuk ke depan. Minta suruh fotonya. Kamera dari Jakarta sama nanti ada ya. Fotoin siapa? Nanti gantian. Apa kabar? Baik. Ini foto. Nanti gantian. Oh, sudah. Oke. Gitu. Naik ke atas. Kiri. Naik ke atas. Sis. Nanti gantian siapa? Pakai bahasa ID, Pak. Sini masuk. Itu punya. Iya. Iya, Adi masih udah. Mungkin masuk lain grup lah. Dia kan kejauhan. 1, 2, 3 ya. Senyum dong. Lagi. Ih, nggak ada yang senyum. Oke, terima kasih. Gigi udah kering, gigi udah kering. Iya, mari. Oke. Oh iya, karena sering jadi Yusuf. Oke, begini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa lagi.
sore. Maaf Romo, tenang. Iya, kebetulan Mega sama Yukio tadi